Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan saya petani sederhana aglonema yang berbagi cara menanam, cara merawat aglonema dengan cara yang sederhana, cara yang mudah. Jadi buat teman-teman semua mungkin selama ini punya aglonema sudah teman-teman rawat mungkin sudah lama, tetapi pertumbuhan daunnya tidak bisa rimbun. Atau aglonema teman-teman semua mungkin pertumbuhannya itu bisa dibilang jangkung atau bonggolnya itu panjang tapi daunnya tidak banyak. Ada juga yang mungkin mengalami aglonemanya itu begini, untuk mengeluarkan satu daun itu lambat, prosesnya lama, atau daun barunya keluar kemudian daun yang paling tua itu juga menguning. Nah, kalau ada yang terjadi seperti itu buat teman-teman semua, nggak perlu lagi ragu teman-teman semua, itu semua penyebabnya adalah kurang aktifnya akar si aglonema tersebut. Jadi penyebabnya bisa karena di media tanam teman-teman semua kurang baik atau kurang sehat atau kurang memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh si aglonema. Jadi teman-teman bisa segera bongkar, teman-teman ganti media tanamnya, pilih media tanam yang baik. Bisa teman-teman pakai sekam mentah ditambah dengan sekam bakar, dengan kokopit, dengan kotoran hewan dari kambing, sama punya pasmal boleh juga dengan yang pasmal yang halus, atau dengan ditambah dengan akar pakis. Jadi itu semua perlu difermentasi baru teman-teman nanti pakai untuk menanam si aglonema. Selanjutnya, ketika teman-teman memiliki aglonema itu terjadi daun menguning, teman-teman nggak langsung harus panik. Ada beberapa hal ciri-ciri yang ingin diberitahukan oleh si aglo dengan cara dia menguningkan si daun. Kalau daun yang paling tua itu mungkin menguning satu, terus kita lepas, kita tunggu beberapa hari. Kalau dia tidak menguning kembali, berarti itu aman. Itu berarti daun yang sudah tua atau daunnya mungkin di pelepah daun itu ada keluar akar-akar baru. Jadi itu bukan sesuatu pertanda yang kurang baik kalau yang terjadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya aglonema tiba-tiba menguning satu daun, beberapa waktu kemudian menguning kembali berturut-turut secara serentak, nah itu yang perlu kita khawatirkan. Atau dibarengi juga dengan lonyot daun, nah itu berarti sudah jelas ada masalah di perakaran atau di media tanam teman-teman semua. Jadi terjadinya lonyot daun itu bukan karena di bakteri dari yang menempel di daun saja, bukan, tapi ada juga yang paling utama penyebab si aglonema itu lonyot daun atau daun menguning itu tetap dasarnya selalu dari bawah, dari perakaran, dari media tanam. Karena yang di media tanam itu kita jelas, kita tidak tahu bagaimana bakteri ada di media tanam tersebut. Jadi kalau media tanam kita kurang baik, nah itulah penyebab terjadinya busuk akar, busuk bonggol, terjadinya spot merah di aglonema. Jadi kalau ada aglo teman-teman yang mengalami seperti itu, menguning daunnya itu secara serentak 1, 2 atau udah berturut-turut, segera teman-teman bongkar, teman-teman cek, sudah pastinya itu ada masalah di media tanam. Jadi seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, dasar kita berhasil menanam aglonema itu selalu saya terapkan, itu semua tergantung dari media tanam yang kita pakai. Lalu ada juga teman-teman mungkin punya aglonema daunnya itu, tangkai daunnya itu melengkung ke bawah. Nah kalau itu juga salah satu yang perlu teman-teman perhatikan. Berarti di media tanam itu atau ada beberapa akar itu sudah mulai membusuk, segera diperbaiki media tanamnya. Lalu ada juga aglonema teman-teman mungkin daunnya tidak bisa tegak-tegak.
tetapi tidak ada terjadi menguning di daun tersebut. Itu sebenarnya penyebabnya adalah kurangnya sirkulasi udara di lokasi penempatan si aglonema teman-teman semua. Jadi segera ditempatkan ke lokasi yang terbuka, lokasi yang sirkulasi udaranya cukup bagus. Nanti perlahan dia akan kembali tegak kembali, itu tangkai daunnya, dan kelihatan lebih segar. Jadi buat teman-teman semua, ada beberapa hal untuk kita bisa berhasil menanam aglonema. Yang pertama itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sepele, tetapi ini adalah paling utama yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu cara kita menanam si aglonema tersebut. Jadi usahakan ketika teman-teman menanam si aglonema, usahakan media tanam itu mengikat seluruh akar si aglonema. Jangan sampai ada rongga di antara akar-akar si aglonema, karena dengan cara begitu biasanya apabila ada rongga di akar itu tidak diikat oleh si media tanam, maka nanti akan terjadi daun menguning atau daun lonyot dan sebagainya. Untuk teman-teman semua, untuk cara menanam, teman-teman mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Itu ada cara menanam versi petani sederhana aglonema, cara pemberian pupuk, dan cara kita melakukan penanaman yang baik. Kemudian setelah kita melakukan penanaman aglonema dengan tepat, selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu cara kita melakukan penyiraman. Ini sangat penting, perlu diperhatikan untuk teman-teman semua. Jadi kenapa aglonema teman-teman mungkin daunnya susah lebar, daunnya itu pertumbuhannya agak lambat? Teman-teman mungkin selama ini salah melakukan penyiraman, yaitu dengan penyiraman dengan sedikit air. Atau teman-teman mungkin banyak mengalami aglonema teman-teman itu akarnya busuk semua. Itu penyebabnya apa? Teman-teman salah melakukan penyiraman. Karena apa? Karena teman-teman mungkin selama ini berpikiran aglonema media tanamnya nggak perlu disiram terlalu banyak air, yang penting dia cukup lembab-lembab saja. Itu sebenarnya persepsi yang kurang tepat. Karena aglonema juga suka dengan air, tapi media tanam kita tadi pada dasarnya media tanam kita harus poros. Jadi kita harus siram dengan sebanyak mungkin. Karena dengan menyiram sedikit air itu bisa mengakibatkan media tanam si aglonema itu akan panas. Nah, hal itulah yang memicu terjadinya pembusukan akar si aglonema. Jadi teman-teman silakan dirubah penyiramannya, siram sebanyak mungkin sampai air mengocor dari bawah pot. Jadi nanti teman-teman bisa rasakan. Boleh teman-teman ketika setelah menyiram air yang banyak, teman-teman sentuh air siraman dari bawah pot, itu nanti akan terasa dingin. Nah, itu yang lebih suka di aglonema. Dia suka media tanam yang dingin. Jadi nanti pertumbuhan akar teman-teman atau aglonema teman-teman semua itu nanti akan cepat. Dan akar-akar aktif pun akan lebih cepat tumbuh. Setelah itu kita lakukan perawatan rutinnya, mencegah bakteri dari udara, dari lingkungan sekitar kita dengan cara menyemprotkan insektisida dan B1. Takarannya bisa dengan insektisida 1 sendok makan. Teman-teman tambahkan juga B1 1 sendok makan atau lebih boleh. Teman-teman campur dengan 2 liter air lalu diaduk. Itu disemprotkan ke seluruh daun, tangkai daun, itu untuk mencegah bakteri-bakteri dari udara, dari luar. Jadi itu pencegahan yang sederhana, tapi cukup itu aja. Selama ini memang perawatan rutinnya hanya dengan menyemprotkan insektisida dan B1. Yang penting di media tanam kita juga sudah steril, karena penyebab terjadinya lonyot daun dan yang lain sebagainya itu sebenarnya paling banyak terjadi akibat dari media tanam yang kurang tepat. Lalu setelah penyiraman sudah, penyemprotan insektisida B1 sudah, teman-teman juga harus memperhatikan lokasinya. Lokasi yang terbuka, yang sirkulasi udaranya bagus, sinar matahari cukup, tapi jangan langsung. Teman-teman bisa lapisi dengan paranet, 1 lapis atau 2 lapis, supaya sinar matahari, ketika sinar matahari, terik matahari di siang hari
Panasnya tidak terlalu berlebihan karena panas yang berlebihan bisa merusak si aglonema tersebut. Lalu kemudian teman-teman perhatikan, lakukan pemupukan dengan pupuk lambat larut, bisa dengan Osmocote per 3 bulan. Setelah itu yang paling perlu diperhatikan juga, rutin mengganti media tanam paling lambat 6 bulan sekali. Karena ketika media tanam melebihi batas 6 bulan itu zat asam sudah terlalu tinggi, itu nanti akan memicu terjadinya pembusukan akar, juga menyebabkan adanya spot merah di aglonema. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat aglonema tetap sehat, rutin ganti media tanamnya per 6 bulan sekali supaya aglonema teman-teman tetap sehat. Otomatis dengan kondisi aglonema yang sehat, akar yang aktif, maka pertumbuhan tunas-tunas baru akan cepat keluar. Dengan begitu teman-teman berpeluang untuk memiliki aglonema yang rimbun, yang banyak kerumpunannya. Jadi buat teman-teman semua, itulah tips yang mungkin selalu saya bagikan buat teman-teman. Cara perawatan aglonema yang sangat simpel, sangat sederhana. Pada dasarnya ketika teman-teman mau menanam aglonema atau merawat aglonema, pastikan media tanam teman-teman semua itu benar-benar sehat, steril, bebas bakteri dan mengandung unsur hara yang cukup. Selanjutnya perawatannya cukup sederhana. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua, silahkan dicoba dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Kita sama-sama belajar menanam merawat aglonema. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu di tips yang berikutnya. Sampai jumpa. Bye.